Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin sharing mengenai potensi harga komoditas energi yang akan menyentuh puncaknya di tahun 2022, tetapi pandangan saya adalah netral di bulan April ini. Banyak yang bertanya pada video-video TA overview saya yang terkait Antam dan Indi, kenapa saya memberikan rekomendasi netral di tengah ingar-bingar komoditas super cycle. Jadi, tonton sampai habis ya, karena nanti saya akan juga memberikan alasannya mengapa sektor komo energi akan sentuh peak-nya, tetapi koreksi terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel dan video ini. Oke, mari kita lanjut ya teman-teman. Sebenarnya materi ini saya siapkan pada tanggal 30 Maret tahun 2022, tetapi karena saya menunggu mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi di sektor komoditas. Jadi saya ada menunggu satu trigger yang saya tunggu, apakah komoditas ini masih akan lanjut atau tidak sebelum saya merilis video ini. Jadi pada video ini saya tetap akan menulis video dibuat tanggal 30 Maret, tetapi saya update di YouTube pada tanggal 24 April pagi. Oke, mari kita lanjut. Komo energi view saya di April 2022 ini, seperti teman-teman telah lihat, mengingat posisi IHSG dan harga komoditas saat ini, kami memberikan rekomendasi netral. Dasar netral kami adalah sejak dari tahun 2007 sampai tahun 2021, saham komoditas tidak pernah mencapai peak-nya selepas bulan April. Sebenarnya saya ingin menunjukkan dengan performa indeks sektoralnya, tetapi semenjak tahun 2021, IHSG telah mengganti sektor mining dipecah menjadi sektor energi dan sektor industri dasar. Jadi tidak ada data yang bisa saya tunjukkan, dan data past historicalnya juga sudah dihapus oleh IDX. Nah, di sini netral artinya saya tidak akan melakukan overweight terhadap saham-saham ini pada kuartal kedua, meski harga minyak bumi, coal, tin, nikel, futures diproyeksikan akan terus naik selama 2022, dan saya yakini akan mengalami puncaknya pada tahun 2022 ini. Oke, di sini saya berikan berbagai macam saham komoditas berbasis komoditas yang ada di IDX. Silakan teman-teman kiranya bisa mengecek sendiri. Mungkin tidak semuanya yang saya ingat bisa dimasukkan ke dalam ini. Jadi highlights adalah Harum sekarang sudah saya masukkan ke dalam kategori nikel ya. Dia bukan masuk ke dalam kategori coal saat ini. Meskipun Harum masih mempunyai produksi coal. Tetapi naiknya harga Harum sebagai akibat dari Harum membeli persen pada saham Nickel Mines. Jadi itu patut diketahui oleh teman-teman semua. Oke, berikut ada BRMS dan BMDK di Chopper, dan di LNG ada ESA dan Pegas. ESA mempunyai LNG, tetapi kontribusi terhadap revenue-nya hanya kecil, hanya sebesar 10 sampai dengan 15% dari total revenue. Tapi nggak apa-apa, saya factor in di dalam sini. Kemudian untuk Pegas sebenarnya juga tidak menghasilkan gas langsung, tetapi dia lebih ke arah distributor. Tetapi karena Pegas duduk di dalam sektor energi, maka saya masukkan kembali di dalam stock pick yang akan kami bahas terkait view netral kami pada komoditas dan energi. Oke, saya sedikit backdated review. Jadi kami pada tahun 2020, sejak April, view kami adalah overweight terhadap komoditas dan energi. Kemudian pada tahun 2021, pada bulan April, kami merubah dari overweight menjadi netral. Kemudian kami tetap memaintain posisi netral sejak Januari tahun 2022, dan kami mempunyai view bearish untuk tahun 2023 untuk komoditas dan energi. Saya mau menampilkan sedikit chart untuk membuka analisa saya. US Dollar Index, crude oil,
pergerakan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebenarnya ini sedikit sebuah anomali yang menarik ya. Karena bila teman-teman perhatikan, semenjak Juni tahun 2020, pergerakan US dollar index itu adalah melemah, sedangkan pergerakan oil adalah terus menguat. Dan pada saat tahun 2021 awal, dolar indeks mulai berubah, trennya mulai berubah ya, teman-teman bisa melihat trennya mulai berubah, mulai dolar mulai bullish, tetapi energi seperti minyak bumi dia terus berlanjut sampai dengan tahun 2022 ini. Saya juga rilis analisa mengenai overweight common energy pada Mei 2020, video dengan judul episode 4, Donald Trump Second Term, Ekonomi Indonesia di semester kedua, di mana saya memprediksi komoditas dan energi akan terus bullish sampai dengan tahun 2021. View saya dari tahun 2020, saya hanya melihat bahwa komoditas dan energi hanya akan melakukan bullishnya sampai dengan tahun 2021. Saya agak miss, ternyata bullish-nya tetap dilakukan untuk komoditas dan energi sampai dengan tahun 2022. Tapi nanti alasannya saya akan sajikan di belakang. Oke, next slide. Sedikit historical, alasan kami melakukan overweight di tahun 2020 adalah adanya QE4 pada November 2019 yang mengakibatkan US dollar melemah, seperti tadi di chart yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kami menilai pergerakan minyak bumi itu sesuai dengan tahun 2017. Nah, nanti teman-teman bisa melihat linknya pada video di atas. Nanti di atas saya akan kasih link mengenai video mengenai estimasi kami, mengenai analisa pergerakan minyak bumi itu sesuai tahun 2017. Pada video di atas saya memang telah memproyeksikan bahwa Komo Energi akan bullish sampai dengan tahun 2021. Di sini saya melakukan miss. Ternyata bullish tetap terjadi sampai dengan tahun 2022. Nanti saya akan berikan alasannya. Sedikit gambaran Newcastle Coal periode 2015 sampai dengan 2020. Dari tadi saya menyebutkan tahun 2017 adalah salah satu tahun peak-nya coal. Kemudian dilanjutkan dengan peak kedua di tahun 2021. Dan sampai sekarang coal masih naik sampai dengan di angka 327 US dollar per metric ton. Jadi ini adalah data Newcastle Coal. Dan ini berikut data-data peak-nya. Ini penting untuk teman-teman catat karena coal telah mengalami kenaikan sebesar 100%. Nah, nanti dari coal ini kita akan mengukur berapakah sebenarnya pendapatan para emiten coal tersebut dan mengapa view saya adalah tetap netral. Kemudian untuk tahun 2021 saya merubah pandangan dari overweight menjadi netral dikarenakan pada Januari Februari tahun 2021 yield US TIPS naik ke 2%. Bagi teman-teman yang bingung US TIPS adalah apa, nanti saya berikan keterangannya. US TIPS itu adalah US Treasury Inflation Protected Securities. Jadi itu adalah US TIPS. Jadi US TIPS itu adalah semacam government bonds, tapi dia di floating berdasarkan inflasi yang terjadi. Jadi pada saat itu US TIPS tembus 2%, yang mengakibatkan pasar melakukan panik karena sebelumnya target dari The Fed adalah bila 2% sudah tercapai maka The Fed akan menaikkan suku bunganya. Kemudian pada tahun 2021 inflasi US sudah tembus sampai dengan 2% dan bahkan sampai kita ketahui sekarang itu inflasi US sudah berada di angka 8%. Hal yang membuat kami merubah dari overweight menjadi netral untuk komoditas energi, alasan kedua adalah US dollar index sudah mulai menguat sejak Januari 2021. Ini pada pertengahan 2021.
Kemudian kami memberikan estimasi yang lumayan tepat bahwa tapering akan segera dimulai. Saya ingat saat itu belum pernah ada yang membahas akan kemungkinan tapering. Apalagi para YouTuber, saya tidak melihat mereka melihat akan adanya tapering, tidak pernah ada bahasan mengenai ini. Estimasi kami akan terjadi sebenarnya pada Maret 2022 ini. Kami melakukan estimasi bahwa tapering itu sebenarnya akan dilakukan pada Maret 2022, tetapi kami melakukan estimasi bahwa tapering akan dimulai itu pada Maret 2021 dengan kemungkinan akan dimulai pada tahun 2022, tetapi The Fed baru umumkan tapering itu di Juni 2021. Dan kemudian kami menemukan alasan bahwa naiknya harga komoditas energi merupakan backlog supply. Jadi backlog supply itu adalah dunia itu sebenarnya tidak menyangka bahwa endemi dari corona itu segera terjadi. Jadi yang dimaksud backlog adalah negara mulai melakukan reopening ekonomi, tetapi sumber bahan bakarnya tidak ada. Itu yang menyebabkan backlog supply. Jadi semuanya tidak siap. Produsen coal tidak siap, kemudian shipping juga tidak siap. Jadi hal itu yang menyebabkan backlog supply. Jadi kita banyak bahas Sri Lanka krisis energi, India juga krisis energi, Eropa juga krisis energi. Itu semua karena negara-negara tersebut tidak siap untuk mengantisipasi endemi yang segera terjadi. Itu pada saat 2021. Jadi menurut analisa kami, harga komoditas dan coal yang naik secara signifikan sampai dengan saat ini adalah demand yang menumpuk di tahun 2021. Jadi demand yang seharusnya terjadi pada tahun 2020 dan kemudian mungkin semakin membesar di tahun 2021, tetapi semua demand itu menumpuk di tahun 2021 dan di tahun 2022. Jadi itulah penyebab backlog dan naiknya harga komoditas. Nah, seperti saya tadi beri keterangan bahwa suku bunga acuan batubara yang ada di Newcastle Coal sudah naik 100% dari tahun 2017, tetapi saya menghitung hanya ITMG, PTM, PTBA, dan Adaro yang memiliki pendapatan lebih dari tahun 2017. Tetapi pendapatan mereka itu juga hanya berkisar di 45% kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Jadi ini menandakan bahwa memang produser coal juga belum siap, tidak antisipasi bahwa hal ini akan terjadi. Oke, bukti-bukti mengenai estimasi kami tapering itu akan saya berikan pada slide berikutnya, dan juga mengenai diskusi terkait naiknya harga komoditas. Jadi indikator kami melihat tapering akan terjadi pada Januari 2021 adalah indikator kami, atau kami memberikan estimasi tapering akan terjadi pada saat Januari 2021 adalah naiknya yield US TIPS di atas 2%. Lihat, ini kami melakukan komentari pada Januari 2021 pada WhatsApp group yang terdiri dari 50 orang lebih. Kemudian ini penyebabnya. The expected inflation rate over the longer term as measured by Treasury Securities Index for inflation has moved di atas 2%. Jadi di US itu ada berbagai macam tipe bonds. Kalau di Indonesia kan kita hanya mengenal SUN atau corporate bonds. Sedangkan di US itu ada juga bonds yang menggunakan konsep floating terhadap inflasinya. Makanya itu dinamakan Treasury Inflation Protected Strip. Jadi konsepnya adalah bonds itu akan membenchmarking atau menghedge kenaikan inflasi yang terjadi di US, dan itu adalah indikator paling utama yang bisa menjadi patokan bahwa inflasi itu akan meroket. Dan ternyata benar terjadi bahwa inflasi US tembus 2%, dan kita ketahui bahkan di pertengahan 2021 inflasi US sudah sampai dengan 7%, dan tahun ini inflasi US sudah menjadi 8%.
kami memberikan estimasi pada Maret bahwa bila tapering terjadi akan ada disrupsi pada saham-saham komo dan energi. Ya, kami juga memberikan komentari atas beberapa report dari sell side untuk Antam dan Inco. Nah, atas dasar riset akan valuasi beberapa emiten tambang pada Maret dan April 2021, saya memberikan rekomendasi sell untuk Antam dan Inco, Tins, dan Indi dengan memberikan estimasi harga dasarnya. Saya share Antam Tins past recommendation untuk Januari 22. Saya sempat memberikan call buy Antam saat Antam berada pada dasar, yaitu pada Februari 2022 di 1780, lowest Antam di 1700. Jadi ini saya reviewnya memberikan call buy-nya itu melalui podcast. Teman-teman bisa ketik di Spotify dengan judul ketinggian gimana nasib saham Antam. Berikut adalah link dari Spotify podcast di mana saya memberikan rekomendasi buy untuk Antam. Saya share sama teman-teman berikut beberapa tanggal pada saat saya berliang Antam pada saat di 2600 pada April 2021 saya melakukan call sell dengan target ke 1600, tapi seperti kita ketahui Antam hanya membuat bottom sampai dengan 1700. Kemudian pada Januari 2021 saya juga memberikan rekomendasi sell kepada Tins. Dengan target saya melihat Tins itu ada di 1000, akan bergerak ke 1000 dari 1840 pada saat bulan Januari saya memberikan estimasi. Jadi saya Tins estimasi ke 1000 pada 29 Januari pada saat estimasi saya tersebut Tins berada di harga 1800. Kemudian secara kebetulan bottom Tins menyentuh pada 12.30 pada Januari 2020. Menarik ya. Jadi rekomendasi sell saya akan Antam dan Tins hanya terpaut tipis dari realita bottoming yang terjadi untuk Antam dan Tins. Ini menarik karena inilah view saya juga untuk komoditas dan energi di tahun 2022 ini. Tapi terus simak karena saya akan memberikan alasan berikutnya. Kami tetap memberikan view netral untuk tahun 2022. Alasan kami adalah Fed rate hike akan dinaikkan sampai dengan 7 kali. Ini Fed rate ini adalah suku bunga acuan di Amerika dengan estimasi kenaikan sampai dengan 1,75% di tahun 2022. Kemudian faktor lain adalah US Dollar Index semakin menguat dengan nilai di atas 100. Kemudian juga terjadinya, nah ini yang kemarin sempat heboh, selisih antara US Treasury 2 tahun dan 10 tahun semakin melandai atau semakin flat. Nanti saya akan ceritakan alasannya kenapa. Kami melihat juga naiknya harga komoditas dan energi masih merupakan backlog supply. Jadi bukan merupakan real demand. Jadi ini lebih karena demand yang numpuk, tetapi barangnya itu tidak bisa diantarkan secara full commitment. Kemudian juga ada trigger dari perang Rusia-Ukraina yang kami rasa hanya akan memberikan efek sebentar terhadap komoditas energi. Ini ada pada slide berikut mengenai selisih US Treasury yang semakin flat. Oke, kita bicara mengenai the Fed dulu, Fed Fund Rate. Berikut saya berikan the Fed New Dot Plot. Ini adalah Fed New Dot Plot ini adalah di Amerika itu para bankers itu memberikan estimasi kenaikan karena kalau di Amerika terus suku bunga aja derivatifnya bisa dilakukan betting untuk transaksi. Saya tidak akan jauh ke sana, tapi saya akan mengajak teman-teman membaca bagaimana cara membaca Fed Fund Rate dari dot plot ini. Jadi, untuk tahun 2021, kita melihat yang dot plotnya paling banyak. Yaitu ditargetkan akan naik sampai dengan 1,75%. Sorry, kalau tadi saya berbicara tahun 2021, ini adalah tahun 2022 yang saya maksud. Jadi ditargetkan suku bunga Amerika akan dinaikkan sampai dengan 1,75% dengan tujuan adalah untuk meredam inflasi. Kemudian tahun 2023 diekspektasi bahwa
suku bunga akan terus dinaikkan sampai dengan level 2,25 atau 2,5%. Kita lihat ya, dot-dotnya ini semakin banyak dia. Nah, jadi Fed Fund Rate mempunyai target kenaikan sampai 1,75 dan 2% di tahun 2021, di tahun 2022, dan diestimasi akan mengalami 6 kali kenaikan lagi pada tahun 2022 ini, dan di tahun 2023 diestimasi akan mengalami kenaikan sampai dengan 2,5% Fed Fund Rate. Sesuai janji saya, berikut saya kasih gambaran mengenai US Treasury Spread. Simpelnya adalah US Treasury Spread itu diambil antara selisih dari yield 2 tahun dengan yield 10 tahun. Di mana saya melihat ini sama-sama US Treasury ini melakukan adjustment terhadap naiknya inflasi di Amerika. Jadi mereka karena produk suku bunga, jadi mereka akan melakukan adjustment terhadap kenaikan inflasi. Nah, yang kemarin sempat terjadi kehebohan, jadi mungkin teman-teman harus memahami yield bila naik, itu harga bonds turun. Yield bila naik, harga bonds turun. Jadi teman-teman lihat, ternyata yield ini sudah bergerak naik sejak Januari. Semenjak tadi saya bilang bahwa Treasury Inflation Protected Securities itu mengalami kenaikan 2% di yield. Ini menandakan major sell-off yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Nah, tentu akhirnya kita sekarang merasakan IISG mengalami kenaikan yang signifikan karena para pedagang bonds itu melakukan offsetting atas kerugiannya. Offset itu adalah melakukan balancing atas kerugiannya pada surat utang atau treasury. Mereka melakukan balancing kepada US dan Indonesian equity. Jadi mereka pengen nutup loss yang ada di bonds, mereka mau pindahin di equity. Nah, yang menarik adalah update baru-baru ini adalah US Treasury itu sempat bergerak flat selisihnya antara 2 tahun sama 10 tahun dan sempat memasukin teritorial negatif, yaitu yang berarti yield 2 tahun lebih tinggi daripada yield 10 tahun. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena bila itu terjadi, itu mengindikasikan akan adanya resesi baru. Jadi itu yang kita sebut dengan inverted curve, jadi kurva terbalik. Karena 10 tahun itu selalu dilambangkan sebagai tumbuhnya perekonomian suatu negara. Nah, bila yield 2 tahun lebih tinggi dari 10 tahun, itu mengindikasikan bahwa ekonomi suatu negara akan mulai masuk mengalami resesi. Tetapi ini hanya terjadi sementara, ya, teman-teman melihat ini hanya terjadi sementara penurunan dan kemudian melakukan adjustment-nya kembali. Jadi spread antara 2 tahun dan 10 tahun sekarang menjadi 18%. 0,18%. Jadi saya menilai ini adalah bersifat sementara, tetapi patut teman-teman lihat bahwa selisih antara 2 tahun dan 10 tahun. Saya memakai konsep chart year to date, jadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 22 April kemarin. Yield itu terus mengalami flatten curve. Flatten curve ini menandakan bahwa akan terjadinya revisi PDB besar-besaran. PDB dunia ya, dan termasuk PDB-nya Amerika Serikat. Dan yang menandakan bila PDB turun, biasanya itu sebagai tanda bahwa komoditas, energi, dan oil akan mengalami penurunannya. Jadi surat utang sudah memberikan reaksi dan sudah memberikan signal bagi kita. Tinggal bagaimana kita mencermatinya. Oke, ini untuk posisi tahun 2022. Kemudian view kami untuk komoditas dan energi adalah bearish untuk tahun 2023, di mana Fed rate hike diestimasi akan naik sampai dengan 2,5% di tahun 2023, sehingga tentunya US dollar index akan lebih semakin menguat. Dan yang terpenting adalah estimasi kami bahwa supply common energy akan kembali normal selepas tahun 2022. Dan juga triggernya, seperti tadi penjelasan saya antara selisih antara US
spread 2 tahun dan 10 tahun yang semakin melakukan flattening Fed atau flat curve, maka benar terjadi proyeksi PDB dunia dan Indonesia dipangkas. Saya share beritanya. Pertumbuhan ekonomi, ini berita dari BI untuk PDB Indonesia 2022, dan ini baru diumumkan pada April 2022 kemarin pada saat BI mengumumkan bahwa suku bunga adalah tetap pada level 3,5% untuk 7 days reverse repo. Pertumbuhan ekonomi dipangkas yang ditargetkan pertama menjadi 4,5 sampai dengan 5,3, dipangkas sedikit lebih rendah menjadi dari proyeksi awal sebesar 4,7 sampai dengan 5,5%, dipangkas menjadi 4,5 sampai dengan 5,3%. Ini BI berharap multiplier efek dari terjadinya penguatan atau kenaikan harga jual saham-saham komoditas yang sangat menguntungkan Indonesia. Itulah sebabnya teman-teman melihat bahwa rupiah itu cukup stabil, karena memang saat ini kita sedang mengekspor banyak komoditas energi maupun CPO sedang diekspor yang banyak. Ini saya berikan linknya, jadi teman-teman bisa cek sendiri di BI. Kemudian bertepatan dengan pemangkasan PDB Indonesia 2022, IMF pun juga estimasi PDB Indonesia dipangkas oleh Bank Indonesia dikarenakan IMF juga turut memangkas PDB dunia. Jadi ini lumayan signifikan ya. PDB dunia diestimasi adalah sebesar 6,1% untuk tahun 2021, tetapi mendadak drop menjadi 3,6% di tahun 2022 dan 2023. Oke, jadi ini apa penyebabnya? PDB dunia dipangkas sehingga BI melakukan adjustment terhadap PDB kita. Ini menandakan bila PDB mulai turun, ini menandakan bahwa akan adanya sedikit penurunan harga-harga komoditas. Maka saya mempercayai bahwa harga komoditas itu adalah akan mencapai puncaknya di 2022 dan akan memulai penurunannya di tahun 2023. Oke, summary Komo Energi Coal di tahun 2022 dari saya. Mungkin tadi pembahasannya terlalu banyak dan mungkin terlalu melebar. Jadi ada summary-nya, ada puncaknya harga coal global, kami masih melihat, ini puncaknya harga global komoditas energi, kami masih melihat akan terjadi di kuartal 3 atau kuartal 4. Penurunan harga saham pada saham komo dan energi hanya bersifat sementara yang kami lihat, karena target fiskal year 2021 sudah tercapai. Ini yang dimaksud adalah target harga fiskal year 2021 daripada para emiten komoditas energi. Kemudian penurunan harga saham pada komo dan energi dikarenakan saya melihat adanya rotasi sektor di IHSG. Nah, ini yang teman-teman, jadi jangan selalu terpaku dengan value investing. Yes, value investing baik, tetapi jangan lupakan bahwa di IHSG itu akan selalu sektor-sektor itu dirotasi. Dan saya melihat bahwa rotasi sektor di industri komoditas dan energi sudah dimulai. Itulah yang menyebabkan teman-teman mungkin mendapatkan bahwa harga komoditas futures sekarang sudah mulai tidak sejalan dengan pergerakan harga saham komoditas dan energi. Jadi harga futures masih terus naik, tapi harga komoditas dan energi sudah mulai melakukan koreksinya. Oke, itu sedikit key takeaway untuk video saya. Kemudian bila ada komen atau pertanyaan, silakan bisa berikan di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan berikut disclaimer information dari saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham komoditas dan energi, dan saat ini tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang kami sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli.
Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan di komoditas dan energi, atau bila memang harus loss, lebih baik cepat dilakukan cover atas minimum loss-nya. Jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channel ini untuk dapat video update berikut-berikutnya. Salam ide investasi, dan sampai ketemu lagi di saham komoditas energi pada saat mereka melakukan bottoming-nya. Ciao, teman-teman.